bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Nathanael Theo Setiawan dari GBT Anugerah Bandung. Bersyukur kepada Tuhan pada saat ini, karena oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, saya kembali dapat hadir untuk menyampaikan renungan singkat firman Tuhan. Adalah satu kesukaan, kebahagiaan saya sebagai hamba Tuhan dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah hal yang sangat dibutuhkan, diperlukan oleh setiap kita. Sebagaimana Tuhan katakan dalam Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada, baik mungkin di kota Bandung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
atau di daerah lain di Indonesia yang kita kasihi ini, ataupun di luar negeri, di mana siaran pemberitaan firman ini dapat diterima oleh setiap kita. Firman Tuhan terbuka untuk semua saudara, dan ada firman yang mengatakan, beritakanlah firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Pergunakanlah waktu yang ada. Hidup adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya, di mana saya bisa menyampaikan firman Tuhan, dan kepada saudara semua, saudara dapat mendengar kebenaran firman, menyimak firman, untuk menguatkan kita, meneguhkan kita, selama kita berjalan dalam dunia sebagai orang yang beriman, sampai kekekalan nanti berjumpa dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Adapun tema pembahasan saat ini saudara adalah Amazing Grace, satu tema yang populer, atau anugerah yang menakjubkan, anugerah yang mengherankan. Memang a gift, satu pemberian, a grace, itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah anugerah yang menakjubkan. Oleh karena setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak berdaya menyelamatkan dirinya sendiri, maka Tuhan hadir dalam dunia untuk memberikan penebusan. Puji nama Tuhan, anugerahnya yang luar biasa. Kebetulan pada bulan ini adalah bulan Agustus, di mana kita sebagai bangsa Indonesia merayakan Independence Day, hari kemerdekaan RI. Saudara, puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita membuka wawasan kita, sekaligus mengingat kembali kasih Tuhan di dalam Kristus yang sudah menyelamatkan kita dari dosa, dengan anugerahnya yang kata Alkitab diberikan dengan cuma-cuma oleh kasih dan kehendaknya yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa, kita minta pimpinan Tuhan agar pembahasan firman ini memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur pada kesempatan yang ada ini, kami dapat kembali menyampaikan firman Tuhan walaupun dalam waktu yang singkat, waktu yang ada. Kami percaya firman yang disampaikan tidak pernah terbuang dengan sia-sia. Mari urapi ya Roh Kudus, pemberitaan firman ini menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar, setiap orang yang menyimak. Mereka boleh diberkati, mereka boleh mendapatkan satu kebebasan, mereka boleh mendapat satu kelegaan di dalam Tuhan. Mereka mendapat jamahan dari Tuhan. Kami percaya di mana firman Tuhan disampaikan, di sana penyertaan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Adapun tema pembahasan kita kali ini adalah saudara, Amazing Grace, anugerah yang menakjubkan. Ya, anugerah yang membuat kita terpesona dengan anugerah yang Tuhan berikan. Perkataan anugerah, kalau saya boleh sampaikan dengan satu hal yang sangat sederhana, adalah satu pemberian ya, yang sebetulnya kita tidak layak menerima sebagai orang yang berdosa. Tapi oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, Alkitab dengan jelas katakan, oleh kasih-Nya yang berlimpah-limpah, Dia datang ke dalam dunia. Dia yang maha tinggi, Dia menjelma menjadi manusia. Dalam Yohanes 1:14, the word became flesh. Firman itu menjadi daging, menjadi manusia. Itulah anugerah, Amazing Grace, yang Allah berikan kepada saya dan saudara. Ada satu ayat, saudaraku, yang menunjukkan bagaimana Tuhan memberikan invitation, undangan kepada setiap kita. Saya akan bacakan dalam Injil Yohanes 7 ayat yang ke-37, yang demikian bunyi firman Tuhan. Injil Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ini satu tawaran yang Tuhan berikan. Pada saat itu dalam satu puncak perayaan bangsa Yahudi, saudaraku, dikatakan Yesus berdiri, artinya ada satu momen yang penting yang harus diketahui oleh orang banyak, yaitu tawaran Tuhan, undangan Tuhan. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ini satu anugerah yang Tuhan berikan, di mana keselamatan yang sempurna,
kepuasan bagi jiwa, kelegaan bagi jiwa hanya didapatkan di dalam kasih Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, siapapun kita yang sedang menyimak pembahasan firman kali ini, undangan ini masih berlaku bagi saya dan bagi saudara. Dengan suaranya yang manis dan lemah lembut, Tuhan berkata, "Mari kepadaku kamu yang lelah dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Ini undangan, berbahagialah orang yang menerima undangan dari Tuhan. Memang yang namanya undangan bisa diterima atau ditolak. Tapi berbahagialah orang yang menerima undangan Tuhan dengan penuh kesadaran bahwa ini adalah amazing grace, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Kalau kita berada pada bulan Agustus tiap tahun, kita bangsa Indonesia bersyukur kepada Tuhan atas kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi bangsa kita Indonesia dalam tahun yang ke-2022 ini, berarti yang ke-77. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan menyimak bahwa di dalam Kristus Dia sudah memberikan satu grace, anugerah kepada kita, kebebasan dari kutuk dan maut, kuasa dosa yang memperhamba kehidupan manusia. Dan ini hanya dapat dikerjakan, dilakukan oleh anugerah Tuhan. Kita akan menyimak dalam Roma 3 ayat 23 dan 24. Roma 3, 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini satu hal yang harus kita ingat, yang harus kita catat. Alkitab dengan jelas, dengan terang benderang berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, saudara-saudaraku. Dalam Alkitab King James dikatakan, fall short of the glory of God. Manusia telah begitu merosot melorot kemuliaannya sampai pada titik yang terendah, kehilangan kemuliaan Allah oleh karena dosa. Itu satu kenyataan realita yang harus kita ketahui lebih dulu. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya tidak ada seorang pun di kolong langit ini yang mengklaim bahwa saya ini tanpa dosa, bahwa saya ini tidak mempunyai dosa. Sebab Alkitab dengan jelas berkata semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun ini bukan berhenti di situ, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita menyimak ayat 24. Roma 3:24. Dan oleh kasih karunia, puji nama Tuhan, dan oleh kasih karunia, ya, telah dibenarkan dengan cuma-cuma, free of charge, dengan gratis. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dalam ayat 23 dengan jelas berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini satu hal yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kecuali kita menerima, yes, I am a sinner. Saya seorang berdosa. And I need God. Dan saya butuh Tuhan. Dan dalam ayat 24 dikatakan, saya ulangi supaya jelas, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan. Telah dibenarkan, bukan benar dengan sendiri. Ini kalimat pasif, artinya ada pihak lain yang membenarkan kita. Sehingga posisi kita dibenarkan. Siapakah? Dengan jelas berkata, dengan cuma-cuma. Kenapa dengan cuma-cuma, saudara? Karena sebagai orang yang berdosa, kita tidak punya daya untuk, saudara-saudaraku, berada dalam standar Allah yang maha segala-galanya. Kita tidak mampu, kecuali Tuhan yang berinisiatif memberikan anugerah. Dan itu pun dengan cuma-cuma karena kita tidak bisa membayar, tidak mampu, saudaraku, memenuhi standar Allah yang maha segala-galanya. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oh, luar biasa. Dalam hari kemerdekaan ini, di bulan Agustus, kita khususnya bangsa Indonesia harus bersyukur kepada Tuhan. Kita telah diberikan kemerdekaan pada tahun 45. Ya, kita dapat freedom. Saudaraku, kemerdekaan. Dan secara rohani, kata Alkitab, kita yang dibelenggu, dijajah oleh the power of sin, kuasa dosa, telah mendapat kasih karunia, amazing grace,
dengan cuma-cuma. Karena memang kita tidak mampu dan tidak bisa membayar dan tidak bisa memenuhi standar Allah yang maha segala-galanya. Dan dikerjakan di dalam Kristus lewat redemption, penebusan. Oh, luar biasa. Itulah amazing grace. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Ada satu ayat lagi yang kalau kita renungkan ini sangat-sangat akan memberkati kita. Dalam Kolose 1 ayat yang ke-20, perhatikan saudara-saudara. Dan oleh dialah, oleh Kristuslah, oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Oleh Kristus ia memperdamaikan segala sesuatu. Ayat ini luar biasa kalau saudara perhatikan baik-baik. Oleh dia telah memperdamaikan dirinya. Artinya apa? Inisiatif menyelamatkan manusia, menebus manusia itu datang dari Tuhan sendiri. Memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya sendiri. Tuhan yang datang. Dalam Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya yang luar biasa. Saya lanjutkan. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian itu, reconciliation, pendamaian itu oleh salib Kristus. Ini Alkitab yang berkata. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan yang datang kepada kita. Di tengah-tengah ketidakberdayaan kita. Di tengah ketidakmampuan manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia telah datang melawat kita dalam kasih-Nya. Mulai dari kandang Betlehem Efrata dan puncaknya pengorbanan yang besar di atas Kalvari, di atas Bukit Tengkorak. Pendamaian oleh salib Kristus. Sekarang kita telah diperdamaikan. Ada rekonsiliasi karena inisiatif Tuhan. Saudara-saudaraku, yang tadi saya katakan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Allah yang penuh kasih dengan limpahnya. Dia berikan anugerahnya dengan cuma-cuma. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu orang yang menyadari. Orang yang tahu persis. Keselamatan yang kita peroleh adalah amazing grace, anugerah yang menakjubkan. Yang datang dari Tuhan. Saya percaya kita akan grateful, berterima kasih. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Sebab di tengah ketidakberdayaan, keterpurukan kita. Oleh karena saudaraku tindisan, himpitan kuasa dosa. Kristus telah hadir. Dia memberikan kemerdekaan sekaligus pendamaian kita. Dikatakan sorga dan dunia. Dunia dan sorga telah diperdamaikan. Luar biasa. Saudaraku, inilah good news. Berita yang baik yang harus kita syukuri di dalam Tuhan. Tadi saya bacakan dalam ayat pembukaan. Sampai saat ini Tuhan masih mengundang setiap kita. Barang siapa yang haus, mari datang dan minum. Dalam Matius 11, mari kepadaku kamu yang lelah dan beban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Dia masih memberikan kepada kita tawaran, saudaraku, pendamaian itu. Dia ingin memulihkan kita. Bukan restorasi pemulihan antara kita dengan Tuhan. Yang tidak berdaya. Orang yang menyadari bahwa semua karena anugerah Tuhan, dia akan berkata, terima kasih Tuhan. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudaraku, setelah kita dipulihkan, diperdamaikan oleh korban Kristus. Saya khotbahkan ini karena memang berhubungan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Orang percaya harus yakin seyakin-yakinnya bahwa sebagaimana dalam 2 Korintus 5:17, siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. New creation, ciptaan yang baru. Kita harus mengerti posisi kita. Saudara-saudaraku, ada satu pembahasan firman yang kalau kita baca ini akan semakin mencerahkan dan memberikan peneguhan tentang posisi kita sekarang di dalam Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Setelah kita diperdamaikan, dimerdekakan dengan cuma-cuma oleh korban Kristus yang luar biasa. Sekarang siapakah kita? Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 kita akan simak bersama-sama. Tapi kamulah bangsa yang terpilih,
Ya, saudaraku, saya mencatat di sini, saudaraku, chosen race, satu kelompok orang yang terpilih, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, royal priesthood, orang-orang yang layak sekarang melayani Tuhan, bukan karena kelayakan kita, tapi semata-mata karena anugerah yang Dia berikan kepada kita. Kemudian dengan jelas lagi, bangsa yang kudus, holy nation, umat milik atau kepunyaan Allah sendiri. Saudara-saudara, berikutnya dikatakan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perpindahan posisi dari gelap ke dalam terang. Saudaraku, dari belenggu kuasa kegelapan menjadi umat-umat yang telah dimerdekakan. Orang-orang yang tadinya berorientasi kepada dunia, saudaraku, kuasa kegelapan dan sebagainya. Sekarang kita punya satu, saudaraku, momen di mana kita bisa melayani Raja di atas segala raja. Yang dahulu bukan umat. Ayat 10, 1 Petrus 2 ayat 10. Yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Perpindahan posisi. Kita harus tahu dan kita harus bersyukur buat semua itu. Pada setiap bulan Agustus setiap tahun, bangsa Indonesia harus mensyukuri dan harus mulai mengisi kemerdekaan itu dengan karya-karya yang positif, dengan karya-karya yang saudara-saudaraku mengangkat harkat dan derajat bangsa kita Indonesia. Itu artinya kita mensyukuri sekaligus mengisi arti daripada kemerdekaan itu. Sebab kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah satu anugerah, berkat yang Tuhan berikan, di mana kita bertanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif, yang menguntungkan bagi bangsa kita secara keseluruhan. Dan itu harus selalu kita usahakan, mendukung program pemerintah untuk kemajuan kebangkitan bangsa Indonesia yang kita kasih, di mana Tuhan menaruh kita di dalamnya. Juga secara rohani. Kita sekarang mempunyai satu posisi yang berbeda. Tadi saya jelaskan 1 Petrus 2, 9, 10. Saudaraku, luar biasa. Dan yang tidak kalah pentingnya, setelah kita diperdamaikan, memiliki kemerdekaan rohani di dalam Kristus, Roh Allah, Roh Kudus sekarang tinggal di dalam kita, berkarya di dalam kita. Luar biasa. Memang benar, dalam Galatia 20 Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Aku masih aku, cara manusia. Tapi sekarang aku, I am a different man. Saya orang yang berbeda, karena Kristus yang tinggal di dalam aku. Kita akan menyimak, saudara-saudaraku, Roma pasal yang ke-8, Roma 8 ayat 11. Perhatikan ayat ini, pasti memberkati kita. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Perhatikan, yang diam di dalam kamu. Saudara-saudaraku, mari kita mengerti bahwa sekarang Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus tinggal di dalam kita. Ada satu ayat yang sangat terkenal pada pencurahan Pentakosta dalam Kisah 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, perhatikan perkataan kamu. Itu menunjukkan pribadi saya dan pribadi saudara di mana pun berada. Roh Kudus turun di atas pribadi kita. Berikan tempat yang terbaik. Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa, power, dunamis. Sehingga menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Puji nama Tuhan. Biarlah keberadaan orang yang percaya dimanapun kita berada menjadi tegar, terang, dan garam. Memberikan berkat
bagi lingkungan sekitar kita, kota kita. Dalam Yeremia dikatakan, kamu harus mendoakan untuk kesejahteraan kota negara di mana kamu ditaruh di dalamnya. Kita berdoa untuk negara kita yang kita kasihi, Indonesia. Agar berkat Tuhan tercurah atas negara kita Indonesia. Perlindungan, keamanan, kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Dari tugas orang percaya berdoa dan mengisi, memberikan karya-karya yang nyata bagi negara kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Saudara-saudaraku, ingat, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kalau kita lihat dalam Alkitab, Roh Kudus akan memberikan hal-hal yang luar biasa melengkapi gereja Tuhan, saya dan saudara, bagi pelayanan tubuh Kristus. Dia akan memberikan buah roh, fruit of the Spirit. Dalam Galatia 5:2-3, dia akan memberikan buah roh, saudara-saudaraku, dalam setiap hidup kita. Kemudian dia akan memberikan juga gift of the Holy Spirit, karunia-karunia roh. Dalam 1 Korintus 14 saudara bisa baca. Ini sebuah produk dari Roh Kudus. Jadi dengan hadirnya Roh Tuhan di dalam kita, kita orang yang tidak mampu akan menjadi mampu karena pertolongan Roh Kudus yang adalah Dia sendiri yang tinggal di dalam kita. Biar dalam hari kita mengingat atau merayakan kemerdekaan Indonesia yang kita kasih tahun 2022 ini, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk Indonesia itu boleh menjadi bagian yang kami syukuri untuk bangsa Indonesia. Dan juga kemerdekaan secara rohani, bebas dari kuasa dosa. Itu akan menyadarkan kami bahwa kami ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Karena roh Tuhan tinggal di dalam kami. Kami dibenarkan oleh kasih Kristus, korban Kristus secara cuma-cuma. Sedikit pun tidak ada jasa dari kami untuk diselamatkan. Semua semata-mata kasih dan anugerah Tuhan. Dan setelah kita diselamatkan, setelah kita dimerdekakan menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Setelah kita diselamatkan, setelah mendapat anugerah amazing grace, saudara-saudaraku, dalam Yohanes 7:38, maka itu akan mengalir keluar dalam hidup kita. Untuk memuliakan Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi sekitar kita. Bagi komunitas kita. Kota kita. Provinsi. Negara kita. Menjadi berkat kemuliaan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Dalam kesempatan saat ini, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari jangan lupa, isilah kemerdekaan yang Tuhan berikan. Bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan untuk bangsa Indonesia dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang memberkati, hal-hal yang membangun, yang konstruktif, bukan yang merusak. Dan kita doakan berkat Tuhan atas bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan jangan lupa saudaraku, janji Tuhan tentang penyertaan. Dalam Ibrani 13 ayat ke-5 saudara bisa baca. Agar kita tidak menjadi takut, tidak menjadi khawatir. Sebab Tuhan katakan dalam Ibrani 13 ayat ke-5, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Haleluya. Dia yang sudah memulai, memberikan keselamatan, amazing grace, anugerah. Dan dia juga berjanji menyertai kita. Saya berdoa kiranya memperingati hari kemerdekaan RI di bulan Agustus tahun 2022 ini. Kita berdoa untuk negara kita Indonesia makin diberkati. Kemuliaan Tuhan makin dinyatakan. Damai sejahtera, kasih Tuhan dilimpahkan. Dan kita sebagai umat Tuhan, kita boleh kembali diingatkan tentang perubahan posisi yang Tuhan berikan. Bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Biarlah kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan,
terimalah undangan Tuhan yang masih berlaku sampai saat ini. Barang siapa yang haus, datang dan minum. Mari kepadaku kamu yang lelah dan berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Dan saya percaya, kemuliaan Tuhan akan nyata seperti dalam Yesaya 61. Kalau kita datang kepada Tuhan, kemuliaan Tuhan akan semakin besar, semakin nyata dalam setiap kehidupan kita. Dan lewat hidup kita yang penuh ketidakberdayaan menjadi mampu karena roh Tuhan tinggal di dalam kita. Puji nama Tuhan. Mari saudara terkasih, dalam waktu yang ada ini renungkan firman, isi kemerdekaan dengan baik, negara kita Indonesia dengan hal yang positif, dan kemerdekaan rohani yang Tuhan berikan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, dalam terjemah lain dengan penuh penghormatan kepada Tuhan, karena kita sudah diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua dalam waktu yang ada ini, dan percayalah, Dia Sang Immanuel selalu beserta dengan kita dalam setiap langkah kita. Mari kita akan berdoa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapa sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dalam waktu yang ada, yang singkat ini, kami masih sempat menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat karya-karya Tuhan yang besar, amazing grace, anugerah yang mengagumkan, yang menakjubkan, yang hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah kami yang sudah menerima ini, kami akan mensyukuri dengan mengaplikasikan dalam hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan melanjutkan firman-Mu, menghidupkan firman dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di bumi Indonesia, di berbagai denominasi yang sedang memberitakan berita kerajaan surga. Memberkati semua hamba Tuhan di berbagai denominasi yang mengagungkan Kristus. Memberkati Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kami sekalian dalam melakukan amanat agung. Dan bila Roh Kudus beserta dengan kami sekalian, memberkati umat Tuhan di bumi Indonesia. Kami juga berdoa dengan penuh kasih bagi seluruh rakyat Indonesia yang kami kasihi, yang terdiri dari berbagai suku, bahasa. Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan memberkati rakyat Indonesia, bangsa Indonesia yang kami kasihi. Tuhan, kami doakan juga bagi pemerintah Indonesia yang kami sangat kasihi. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, DPR, NPR, sampai pejabat yang terdiri di daerah, memberkati pemerintah kami. Melindungi, menjaga Tuhan. Bila damai sejahtera Tuhan menaungi bangsa kami Indonesia. Pemulihan ekonomi Tuhan memberkati. Sehingga Indonesia boleh mengalami pertolongan Tuhan. Untuk pandemi COVID Tuhan yang masih ada, kami percaya Tuhan menolong dengan kasih anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kami sudah minta semua doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. God bless you all. Kami ingin mengingat bangsa kami. Kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan. Bawa bangsa kami semakin dekat kepadamu. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan